Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Septiana Nugroho dengan NIM 145, lalu Marta Devi Mutmainah dengan NIM 154, Alfi Safitri dengan NIM 165, dan Muhammad Suryanto dengan NIM 174 akan membawakan presentasi tentang investasi. Pertama adalah rumusan masalah. Yang pertama, perkembangan dan sasaran investasi, pembentukan modal domestik bruto, dan kebijakan dan determinasi investasi. Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas, dan properti. Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Definisi efek adalah suatu instrumen bentuk kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat berharga. Saham obligasi, bukti promissory notes, bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian, hak untuk membeli suatu saham, garansi untuk membeli saham pada masa mendatang atau instrumen yang dapat diperjualbelikan. Contohnya, seperti investasi tanah, diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah, harga tanah akan meningkat di masa yang akan datang. Investasi pendidikan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. Yang terakhir adalah investasi saham, diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan kerja atau penelitian. Berikutnya, silahkan Mbak Afi. Selanjutnya adalah perkembangan investasi. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Nomor 11 Tahun 1997 tentang PMA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 investasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan. Baik PDN maupun PMA, namun juga penanaman modal bruto meningkat dari tahun ke tahun. Penanaman modal oleh dunia usaha meningkat pesat terutama dalam dasawarsa tahun 1980-an sesudah pemerintah meluncurkan sebuah paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokramisasi. Selama paruh pertama dasawarsa 1990-an, sebagian besar investasi domestik berasal dari dunia usaha dan masyarakat. Investasi oleh pemerintah sendiri juga tetap bertambah sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana serta pelayanan dan dasar lainnya.
Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mencerahkan iklim investasinya di masa internal di dalam negeri sendiri. Di dalam negeri, tantangan itu antara lain masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian berupa barang-barang publik. Sementara kekurangan pemerintah justru harus dikelola oleh lebih efisien. Kalangan swasta biasanya enggan atau tidak tertarik untuk menanam modal bagi penyediaan barang publik. Berdampingan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, tentu saja terdapat beberapa peluang yang kita miliki. Peluang tersebut misalnya pemantapan situasi politik di tanah air, perkembangan mengesankan dalam kualitas sumber daya manusia, kebutuhan perekonomian kita, serta keberhasilan pembangunan selama ini yang tentu saja merupakan kredibilitas tersendiri. Mbak Marta, dipersilakan. Sasaran umum investasi di Indonesia. Sasaran investasi sebagai contoh sasaran investasi di bidang properti di berbagai kota di Indonesia, di luar Jakarta dan Surabaya mengalami laju pertumbuhan properti mengesankan. Mereka adalah Medan, Bandung, Balikpapan, Pekanbaru, Solo, dan Yogyakarta. Colliers International Indonesia menilai secara umum bergairahnya properti 6 kota tersebut didorong perekonomian yang terus tumbuh. Hal ini mengundang minat para pembangun dengan nilai investasi yang lumayan besar. Nama-nama besar seperti Lipo Group, Cipto Group, Agung Podomoro Group, Zahid Group pun kepincut membagi investasinya ke kota-kota tersebut. Pembentukan modal domestik bruto. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi dari waktu ke waktu, ada 3 macam cara berdasarkan 3 data. Yang bisa dilakukan pertama, dengan menyoroti kontribusi pertumbuhan modal domestik bruto dalam konteks permintaan agregat, yakni melihat sumbangan dan perkembangan variabel atau dalam identitas pendapatan nasional. Y sama dengan C plus G plus X min M. Data atau merupakan data keseluruhan investasi domestik bruto meliputi baik investasi oleh swasta dalam kurung PMDN dan PMA maupun oleh pemerintah. Cara kedua ialah dengan mengamati data-data PMDN dan PMA. Dengan cara ini berarti kita hanya mengamati investasi oleh kalangan dunia usaha swasta saja. Adapun cara ketiga adalah dengan menelaah perkembangan dana investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan. Mencakup data dengan cara ini tentunya saja lebih relatif, lebih terbatas, karena belum mengetahui modal sendiri yang ditanamkan oleh investor. Data pembentukan modal domestik bruto dalam kurung I dalam konteks identitas pendapatan nasional dalam kurung Y sama dengan C plus G plus X min M di Indonesia dihitung dan disajikan oleh Bruto Pusat Statistik BPS menyajikan secara kuartal dan tahunan. Diterbitkan melalui seri publikasi mereka berjudul Pendapatan Nasional Indonesia. Data pembentukan nasional domestik bruto mempunyai 2 unsur, yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto dan ditambah perusahaan stok. Pengeluaran investasi yang dimaksud di sini adalah pembentukan domestik mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan barang baru di masa mendatang dan biasanya mempunyai umur pemakaian 1 tahun atau lebih.
Pembentukan modal domestik bruto dibedakan atas pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi dan pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan. Surya dipersilakan membaca. Baik, selanjutnya Ya. Silakan Mas Surya. sudah belum? Oke. Apakah aku nge-lag? Mas Surya. Turun gede. Ini Mas. Suara udah Ya, aman. buruan-buruan makanya. Aku ngomong kan. Baik, selanjutnya adalah kebijakan dan determinan investasi Indonesia. Kebijakan dan determinasi. Salah satu ciri umum negara terbelakang adalah kelangkaan modal. Sebab utama kelangkaan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepat kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Maka bila dibandingkan dengan Indonesia, keadaan tersebutlah yang terjadi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah fakta seperti tertundanya keinginan pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur akibat kurangnya dana yang dimiliki oleh pemerintah. Tingkat produktivitas dan kemampuan individual masyarakat juga rendah. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, serta kurangnya sarana produksi yang dimiliki masyarakat dan sektor swasta. Akibatnya adalah derajat ekonomi, kesehatan, serta tingkat pengangguran yang tinggi. Kebijakan dan determinasi. Oleh karena itu, pemerintah dengan segala daya upaya mencoba untuk menegaskannya dalam sebuah kebijakan, yang salah satunya dengan mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Selain itu, sejumlah pertemuan baik bilateral maupun multilateral juga sudah dilaksanakan. Salah satunya dengan menyelenggarakan Infrastruktur Summit for Indonesia, ditambahkan dengan serangkaian promosi ke berbagai negara investor. Kebijakan dasar penanaman modal. Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dalam pasal 4 ayat 2. Perlakuan terhadap penanaman modal. Yang pertama, pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara maupun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia dalam pasal 6 ayat 1.
Namun demikian, perlakuan ini tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia dalam pasal 6 ayat 2. Selanjutnya, pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang pada pasal 7. Hak-hak penanam modal atau investor. Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal, keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain, dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, atau penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanam modal. Investasi yang dilakukan di Indonesia belum mencapai tingkat optimal ditunjukkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Tingkat pengembalian investasi yang tercermin dari tren incremental capital output ratio atau ICOR yang mengalami penurunan. Penurunan ICOR ini menunjukkan adanya indikasi produktivitas kapital yang mengalami penurunan. Selanjutnya, rata-rata persentase realisasi PMA terhadap permohonan yang diajukan hanya berkisar 50% sejak tahun 1990-an. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rencana proyek asing yang sudah mendapat izin dari pemerintah tidak jadi dilaksanakan. Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Indonesia boleh dikatakan masih terbelakang dibandingkan beberapa negara tetangga. Produktivitas tenaga kerja pada periode setelah krisis menunjukkan penurunan dan masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan negara tetangga, yang ditunjukkan dengan pengeluaran pendidikan terhadap total pengeluaran pemerintah. Tingginya resiko baik di tingkat makro maupun tingkat mikro. Menurut survei yang dilakukan oleh World Bank, menunjukkan dari sisi jumlah prosedur, waktu dan biaya untuk memulai usaha. Proses memulai usaha di Indonesia termasuk yang mempunyai hambatan besar dibandingkan negara lain. Terima kasih. Segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.